Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus dan kepada hambanya, Mami Susi, dan semua pengurus YHS Pindrang. Semua jemaat yang boleh mengizinkan saya kembali berdiri di tempat ini, menyampaikan firman Tuhan buat kita. Saudara diberkati Tuhan dengan pujian penyembahan, amin. Amin. Dan saya berdoa malam ini Tuhan juga melawat kita dengan firman-Nya. Saudara, tadi pagi saya sudah ungkapkan ini buat jemaat yang hadir pada pagi hari ini, bahwa saya kagum dengan Tuhan, khususnya bagaimana Tuhan memberkati jemaat di tempat ini. Bagaimana Tuhan menuntun kita semua. Saya diizinkan Tuhan melayani jemaat YHS Pindrang ketika kita masih menyewa suatu tempat ya, Mami Susia yang di depan. Dan seringkali sharing dengan Bu Foni mendoakan tempat yang permanen. Artinya milik sendiri. Dan puji Tuhan, saudara, waktu saya datang berapa bulan lalu, ruangan ini belum terpakai. Tetapi saya dengar dari Mami Susi katanya beberapa minggu lagi akan digunakan. Dan hari ini saudara saya melihat apa yang saudara doakan, Tuhan wujud nyatakan. Ada amin? Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah menjawab doa saudara. Dan tadi pagi ketika firman Tuhan, di tengah-tengah firman Tuhan, kita berdoa untuk izin tempat ini. Dan tadi sore saudara dalam doa saya, perenungan saya, Tuhan bisikan sesuatu di hati saya. Katakan kepada jemaat YHS Pindrang bahwa izin sudah Tuhan buat kita. Amin. Tuhan sudah laksanakan, tinggal diwujud nyatakan di bumi ini. Tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Nah, saudara, itu berarti bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tidak sia-sia saya dan saudara menjadi bagian dari YHS Pindrang. Ada rencana besar Tuhan buat gereja ini. Amin. Pindrang harus dimenangkan buat Tuhan. Sebab ada lutut yang bertelut, yang menangis buat kota ini. Sebab saudara kita ini minoritas di kota ini. Ada banyak orang yang belum kenal Tuhan. Bahkan mereka yang against, mereka yang menolak Yesus. Tetapi saudaraku, dengan tangisan air mata kita, doa kita, satu persatu Tuhan datangi dan membawa mereka untuk percaya kepada Yesus. Amin. Tempat saudara ini tidak akan muat lagi. Amin. Tempat ini akan sesak saudara. Nanti diperlebar lagi Mami ke depan. Amin. Kok aminnya enggak kuat, cuma Ibu Foni. Ada amin? Ada amin? Ini orang Kupang banyak di sini ya. Kalau orang Kupang itu kalau suara kecil itu saya enggak percaya. Coba saya mau coba di sini dulu. Ada amin? Nah itu dia, Kupangnya keluar saudara. Soalnya seorang Kupang saya tahu. Ya, orang Kupang itu suaranya besar-besar saudara. Apalagi kalau sudah kena Sopi ya. Tadi pagi kan saya bicara soal Sopi ya. Sopi ya, cap tikus orang Manado bilang ya. Kalau sudah fly itu saudara, jalan yang rata berlubang. Jalan yang berlubang dipikir rata saudara. Saudaraku yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Injil Markus, tadi pagi kita juga belajar dari Markus. Kita mundur sedikit ke pasal yang keempat. Ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Markus 4 ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Saya akan baca untuk kita Bapak Ibu. Perhatikan pada slide yang ada di depan. Hari itu ketika hampir malam,
Yesus berkata, marilah kita pergi ke seberang. Setelah menyuruh orang banyak itu pulang, para murid yang berada dalam perahu itu membawa Yesus berlayar, dan perahu-perahu kecil lainnya pun menyertainya. Lalu terjadilah badai angin yang dahsyat. Gelombang menghantam perahu itu sehingga perahu itu penuh dengan air. Yesus ada di buritan sedang tidur memakai bantal. Mereka membangunkan dia dan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka?" Dia pun bangun dan menghardik angin itu, katanya, "Diamlah, tenanglah." Maka angin itu menjadi reda dan sangat teduh. Lalu dia berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, teks ini atau cerita ini sudah tidak asing buat saya dan saudara. Dari sekolah minggu sampai kita dewasa, bagi yang sudah Kristen sejak lahir, cerita ini sangat menarik. Dan seringkali kita dengar dari hamba-hamba Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih, dari cerita ini ada banyak sekali berkat Tuhan yang kita perlu untuk pelajari setiap hari. Karena saya percaya begini, saudara, bahwa firman Tuhan sekalipun cerita itu sama, tetapi berkatnya kepada saya dan saudara itu cocok pada musim hidup kita. Pada setiap hari, pada setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dalam hidup kita. Amin. Makanya saudara, kita tidak akan pernah bosan untuk baca Alkitab. Kalau saudara baca cerita-cerita yang lain, satu kali baca, saudara mau baca ulang, saudara sudah tidak lagi exciting untuk membaca. Tetapi firman Tuhan sekalipun itu terus-menerus diulang-ulang, itu luar biasa. Semakin hari saudara baca, semakin dalam saudara baca, semakin berulang-ulang saudara baca, semakin saudara mendapatkan berkat yang double, yang luar biasa, yang Roh Kudus ungkapkan setiap hari. Makanya saudara, Alkitab di tangan kita ini buku yang berbeda dengan buku-buku yang lain. Saudara, ini sudah ratusan bahkan ribuan tahun buku ini. Dan banyak kaisar, banyak raja, banyak pembesar yang berusaha memusnahkan Alkitab di tangan saya dan saudara. Tetapi semakin kuat mereka berusaha memusnahkannya, Alkitab semakin tersebar ke seluruh penjuru dunia. Amin. Karena ini bukan buku biasa, ini adalah perkataan Tuhan yang ajaib. Amin. Nah saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang satu tema. Tema itu adalah pertolongan di masa sukar. Mari bilang samping kiri kanan, pertolongan di masa sukar. Saudara butuh pertolongan Tuhan? Cocok, karena saya lihat wajah-wajah yang butuh pertolongan semua. Termasuk yang khotbah juga, saudara. Saudara jangan pikir hamba Tuhan gak punya masalah. Saudara, hamba Tuhan itu punya segudang masalah. Bukan cuma masalah pribadi, saudara, dia pikir. Kalau saudara cuma pikir masalah pribadi, keluarga, bisnis. Kalau hamba Tuhan itu pikirnya banyak, saudara. Mau pikir gereja, mau pikir jemaat A, B, C, D. Saudara, terlalu banyak yang dipikirkan, saudara. Tetapi saudaraku, saya tidak perlu cerita masalah saya di sini. Yang penting saudara lihat muka saya juga butuh pertolongan Tuhan. Amin. Supaya kita sama. Amin.
Bukan cuma saudara, tapi saya juga butuh pertolongan Tuhan. Nah saudara, masa sulit atau masa sukar itu tidak pernah beranjak dari hidup kita. Saudara setuju? Amin. Selalu saja mewarnai jalan kehidupan kita. Silih berganti, datang dan pergi. Namun saudaraku yang kekasih, masa sukar atau masa sulit, saudara dengar baik, sekalipun datang dengan berbagai cara, dengan berbagai modelnya. Kita baru lewati yang namanya COVID, kita tidak tahu apa lagi di depan kita. Badai apa lagi kita tidak tahu. Tetapi yang pasti saudara garis bawahi, semua masa sukar, masa sulit tidak mengubah keberadaan Tuhan. Amin. Apapun jenis kesulitan dan kesukaran kehidupan kita, tidak mengubah kadar kasih Tuhan buat saya dan saudara. Tidak mengubah kebaikan dan kemurahan Tuhan buat saya dan saudara. Sebab begini saudara, ada banyak orang yang ketika di masa sukar, masa sulit, merasa Tuhan berubah terhadap dirinya. Dia merasa bahwa dia tidak dikasihi oleh Tuhan. Dia merasa bahwa dia tidak menerima kebaikan Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan tidak lagi menyertai dan memelihara hidup. Nah, kadang-kadang di saat dia merasa seperti itu, dia merasa saudara, pakai perasaan. Seringkali saudara ibu-ibu yang sering pakai perasaan. Bapak-bapak selalu pakai otak. Makanya kadang-kadang otak dan hati itu tidak nyambung saudara ya. Coba jujur yang sudah berkeluarga. Pak, saya merasa. Suaminya bilang, Ma, saya berpikir. Merasa dan berpikir karena tidak nyambung. Makanya sering kali bertengkar, betul tidak? Di sini kayaknya tidak ada yang mau jujur, saudara. Saya berhenti khotbah mami. Saudara, kadang orang merasa seperti itu dan berpikir Tuhan meninggalkan dan Tuhan tidak lagi mengasihi dia. Datanglah kekecewaan menghantui dia. Kecewa sama Tuhan, kecewa sama gereja, kecewa sama hamba Tuhan. Loh, masalah-masalah dia kok. Pergumulan-pergumulan dia, apa hubungannya dengan gereja? Apa hubungannya dengan hamba Tuhan? Dia yang sakit gigi, Mami Susi yang salah. Iya kan? Dia yang hutang, penagih datang, gedor pintunya, gereja YS yang salah. Saya kalau tangani orang seperti ini, saudara, saya suruh dia doa puasa. Bertobat Moko, orang Makassar bilang. Lu bertobat. Orang Kupang bilang. Susahlah, kasih salah orang lain. Kadang-kadang kita melemparkan kesalahan yang seharusnya kita tanggung karena perbuatan kita salahkan orang lain. Nah, saudaraku yang kekasih, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak berubah. Amin. Tuhan tetap Tuhan. Dia tidak bisa diubah oleh masa sulit. Dia tidak bisa diubah oleh masa sukar. Dia tetap Tuhan yang sekali mengasihi saya dan saudara akan tetap mengasihi kita sampai selama-lamanya. Tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Dia tidak berubah. Ada amin. Nah saudara, kalau Tuhan tidak berubah, maka pertolongannya juga tidak pernah berubah. Saudara setuju? Kalau Tuhan tidak berubah, dia pasti tolong saya dan saudara. Nah saudara lihat cerita ini, saya akan mulai saudara. Saya mau tanya dulu, Tuhan tahu nggak ada badai di depan? Tahu. Tapi mengapa Tuhan bawa mereka masuk ke dalam badai itu? Ini pertanyaan yang sulit ya. Kalau Tuhan tahu ada masalah di depan, terlepas dari kesalahan kita ya saudaraku, terlepas. Ada banyak masalah juga karena salahnya kita. Saudara tiba-tiba keluar dari sini, tonjok orang punya mata di depan. Saudara kemudian dipanggil polisi, masalah tidak?
masalah, tapi itu karena perbuatan saudara. Nah sekarang saudara sedang hidup benar, hidup baik, taat, setia kepada Tuhan. Saudara rajin berdoa, baca firman, rajin memberi, rajin melayani, tidak pukul istri, cinta suami, cinta keluarga, bekerja dengan baik. Tapi saudara kena masalah, nah ini dia. Pasti kita bingung kan? Kenapa Tuhan sudah tahu kok Tuhan izinkan saya ke sana? Tuhan, saya sudah setia. Kenapa Tuhan kasih masalah ini? Tuhan, kenapa saya sudah setia? Toko saya enggak ada pertambahan pendapatan. Tuhan, saya sudah setia. Kenapa bos saya tidak angkat-angkat saya? Gaji saya tetap sama dari kemarin. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah naik-naik. Saudara, mari kita belajar. Supaya kita jadi anak Tuhan yang benar-benar lihat pertolongan Tuhan di masa sulit. Amin. Nah yang pertama saudaraku yang kekasih, mari kita lihat ayat 36 sampai ayat 37. Saya mau baca ini buat saudara. Setelah menyuruh orang banyak itu pulang, orang banyak ini siapa? Orang-orang yang hanya ikut Yesus. Nah ini dia, kadang kalau orang yang hanya ikut Yesus, simpati kepada Yesus, dia tidak ngalamin proses. Dengar baik, ketika saudara sudah komitmen menjadi murid Yesus, ikut Yesus sungguh-sungguh, proses mulai datang. Makanya hati-hati doa sama Tuhan. Tuhan, saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oke, Tuhan bilang, siap untuk diuji. Nah, siapa yang dibawa oleh Yesus naik kapal, naik perahu? Murid. Saudara lihat, para murid yang berada dalam perahu itu membawa Yesus berlayar. Karena sebelumnya Yesus sudah perintah, ayo kita seberangi danau. Dan perahu-perahu kecil lainnya pun menyertai dia. Ayat 37. Lalu terjadilah badai angin yang dahsyat. Saudara, kalau kata Alkitab dahsyat, kita sudah tidak bisa gambarkan lagi. Itu benar-benar badai yang lebih daripada biasanya. Saya baca tafsiran tentang keadaan Danau Galilea, memang sering terjadi angin. Dan para murid sebagai orang-orang yang bekerja di danau, mereka nelayan, mereka sudah sangat paham tentang badai itu. Tetapi kali ini badai tidak sama dengan badai yang mereka alami sebelumnya. Alkitab berkata badai angin yang apa saudara? Dahsyat. Dahsyat ini seperti saudaraku yang kekasih ketika dokter bilang hidupmu tinggal 3 bulan lagi. Engkau kanker stadium 4. Itu badai yang dahsyat saudara. Ketika saudara tidak ada uang sekalipun, sedikit pun maksud saya, dan saudara harus hidupi keluarga saudara. Besok tidak tahu makan apa. Itu dahsyat. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kemudian tidak cukup. Ketika angin badai yang dahsyat itu, kemudian saudara berarti ada lagi badai yang lain, yaitu gelombang menghantam apa saudara? Perahu itu sehingga perahu itu penuh dengan air. Saudara lihat, angin dahsyat menciptakan gelombang, dan sudah pasti saudaraku air masuk ke dalam perahu. Dan saudara dalam cerita yang lain perahu mereka hampir tenggelam. Saudara, di sini kita belajar begini, bahwa Tuhan seringkali izinkan masa sulit dalam kehidupan kita. Bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk menguji kehidupan kita. Amin. Sekali lagi. Masa sulit, masa sukar, pergumulan, persoalan yang saudara hadapi hari ini, terlepas daripada saudara sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan dan itu terjadi dalam hidup saudara, bukan karena kesalahan saudara, bukan karena dosa saudara, tetapi ada masalah, ada pergumulan. Tuhan sedang menguji kehidupan
Saya dan saudara katakan amin. Mengapa saudara? Karena saudara mau naik kelas. Itu yang saya katakan tadi. Bahwa kalau orang tidak hanya simpati kepada Tuhan, orang hanya mau ikut-ikut Tuhan, saudara tidak ada banyak proses yang terjadi. Makanya saudara lihat, kok dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidupnya enak-enak saja. Saudara lihat story-nya Instagram, sebentar-sebentar sudah makan di sini. Sebentar-sebentar dia sudah ke mall ini. Sebentar-sebentar dia sudah di negara ini. Sebentar-sebentar dia sudah ini. Kapan dia ibadahnya? Kapan dia doanya? Nah, kita yang doa tiap hari, kita yang beribadah tiap hari, kita yang melayani tiap hari, mau makan saja susah. Betul? Iya betul. Saudara dia jawab, saya yang jawab. Karena saya pernah ada pada situasi itu. Saya hamba Tuhan yang jujur, saudara. Saya seringkali tidak mau katakan haleluya saja. Mau bangun pagi ketemu istri, haleluya. Istri juga bilang haleluya. Oh tidak. Ketika buka tudung saji saudara dilihat, cuma nasi putih doang. Mana ikan, mana sayur? Mana uang belanja? Buka dompet saudara. Ternyata cuma punya kertas-kertas saja, KTP, SIM dan sebagainya. Saya pernah ada pada situasi itu. Padahal saudara undangan khotbah dimanapun, sampai Pindrang pun saya datang. Mau 2 orang yang hadir, saya hadir saudara. Saya tidak mau saudara gereja kecil undang, saya tidak datang. Oh gereja besar saja undang baru saya datang. Bahkan 2-3 orang saja saya tahu Tuhan ada dan saya harus ada di sana. Amin. Saya hamba Tuhan yang bukan datang, bukan cari amplop saudara. Saya melayani karena saya rasakan bahwa Tuhan sudah selamatkan saya. Sekalipun saya harus melayani sampai 24 jam dalam hidup saya tidak bisa membalas kasih Tuhan. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, saudara kita pasti iri dengan orang-orang seperti ini. Kok hidupnya tidak cinta Tuhan tetapi fine-fine aja. Diberkati terus. Kata di dalam tanda kutip diberkati. Kita yang di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh kok selalu hadapi masalah. Sudah tampil beda, sudah pakai minyak rambut, gak ada juga yang lirik-lirik. Sudah make up manis-manis, gak ada juga yang nongol-nongol. Sudah pasang instastory. 32 tahun Mi. Lalu 35 bilang lagi 35 Mi. 40 ditulis 40 Mi. Diskon 50%. Anak Tuhan tidak perlu diskon, amin. Saudara percaya bahwa Tuhan pasti siapkan pasangan hidup yang terbaik buat saudara, ada amin. Kalau hari ini belum datang, sabar. Jangan buru-buru. Saudara buru-buru juga mau kejar apa, saudara? Ya kan, akhirnya buru-buru salah pilih. Saudara dapat neraka bukan surga. Akhirnya lihat Muhammad, lihat Ismail. Ya sudahlah apa mau yang terjadi, terjadilah Tuhan. Saya mau memenangkan dia. Bukan kamu yang memenangkan dia. Kamu yang dimenangkan oleh dia. Neraka saudara, neraka. Tadi saya sempat cerita dengan Mami Susi. Saudara, banyak pergumulan-pergumulan yang luar biasa saudara. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita sabar Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Jadi waktu kita ikut Tuhan proses. Ketika saudara mulai sungguh-sungguh, Tuhan mulai proses hidup saudara. Ada masa sulit, masa sukar yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara. Ingat, bukan karena dia benci, bukan karena dia tidak cinta saudara, tidak suka kepada saudara. Tapi Tuhan ingin menguji kehidupan saudara. Ada amin. Tidak selamanya 5 roti dan 2 ikan jadi 12 bakul. 5.000 laki-laki dapat makan. Yang murid-murid saksi. Tetapi mereka juga hadapi angin, badai, perahu mereka hampir tenggelam. Nah saudaraku, tetapi hari ini saya mau bilang begini. Masa sulit, masa sukar tidak melebihi kekuatan kita. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 13.
ayat saya suka sekali. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Jangan cari perjanjian lama. Dia di perjanjian baru. Sesudah kitab Roma. Oke. Nah itu dia buka Markus. Ya ini dia. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Kita berhenti. Masa sukar, masa sulit itu biasa. Tapi Pak, ini tidak biasa Pak. Saya dihianati Pak, tidak biasa. Saya sudah baik sama dia. Saya sudah berikan yang terbaik. Dia tinggalkan saya Pak. Saya cinta dia Pak. Oh Joni, kenapa engkau tinggalkan aku? Udahlah. Kalau Joni pergi ada Matius, Tuhan siapkan. Amin. Jangan fokus sama Matius terus sampai saudara tidak move on. Amin. Tapi kalau sudah berumah tangga jangan. Oh pergilah engkau. Ada yang siap. Ingat bapak-bapak di sini jangan coba-coba. Ini bagi yang muda-muda. Amin. Kalau istri saudara pergi cari. Oh kasihan dia pergi. Iya jangan pulang-pulang lagi. Nah saudaraku yang kekasih, kita baca lihat ini firman Tuhan. Pencobaan biasa. Bagi manusia artinya begini. Kita anak Tuhan alami, orang yang bukan anak Tuhan juga alami. Saudara lihat COVID, itu bukan cuma orang dunia yang alami. Kita juga alami bukan? Dan saudara banyak hamba Tuhan yang mati. Meninggal pada masa COVID. Beberapa teman saya di Makassar juga lewat. Saudara. Seperti rumput saja. Bunga saja. Dia mekar, hilang. Kena COVID 3 hari, meninggal. Tetapi Tuhan bilang itu biasa. Nah saudara mengapa disebut biasa? Ini dia jawabannya. Kalau saudara baca Alkitab itu pelan-pelan. Jangan baca dari saudara seperti saudara balap. Ya hari ini ada motor GP di Malaysia saudara. Itu larinya kencang saudara. Saudara baca begini, saya sudah selesai. Mami Susi saya sudah selesai 1 pasal. Lalu Mami Susi apa yang kamu dapat? Tidak tahu Mami apa yang saya baca. Saya dapat dari apa yang saya baca. Karena saudara baca begini. Apalagi kalau ada film Korea di samping. Selesai. Nah ini dia jawabannya. 1, 2, 3 baca. Elohim itu setia. Saya mau bilang begini. Di saat saya dan saudara tidak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Dia tidak berubah. Sekalipun kita berubah. Dia Tuhan yang setia. Lanjut. 1, 2, 3. Dia tidak akan mencobai kamu. Ini dia. Melebihi kekuatanmu. Masalah hidupmu dengar baik. Tuhan tidak izinkan melebihi kekuatanmu untuk menanggungnya. Kalau saudara kelas 3, ujiannya kelas 3. Tidak mungkin saudara kelas 3 SD, Tuhan kasih ujian kelas 6. Tidak mungkin. Dia bukan Tuhan yang jahat. Dia kasih ujian sesuai dengan kemampuan saudara dan saya untuk menanggungnya. Amin. Dia Tuhan yang tahu kapasitas saudara. Jadi hari ini kalau saudara punya masalah, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu masalah ini dapat saya tanggung bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan saudara masalah kecil saudara perbesar. Sebab Tuhan tahu itu yang terbaik buat saudara untuk saudara tanggung. Kemudian lanjut, titik koma itu berarti kalimat yang sebelumnya sama artinya dengan kalimat berikutnya. Kalau ada titik koma. Sama-sama, 1, 2, 3. Sebaliknya, saat pencobaan itu datang, dia akan saudara tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia izinkan masalah, dia izinkan ujian, dia juga sudah siapkan jawabannya. Dia siapkan jalan keluar buat kehidupan kita. Ada amin. Makanya kalau saudara lihat gembok, tidak pernah pembuat gembok itu hanya membuat gemboknya. Lalu dia bilang buat sendiri kuncinya. Betul tidak? Dia selalu buat gembok bersama dengan kunci. Jadi saudara yang pertama, dengar baik. Karena saya harus cepat, saya mau berdoa buat saudara. Setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup,
saudara bisa tangguh. Jadi jangan jadi orang Kristen yang lemah. Jangan badan saja besar, tetapi waktu sakit gigi sedikit, saudaraku yang kekasih, menangis. Kok cuman Imam Yesus yang menyinggung nih? Saudara, ini jelas sekali, saudara, bahwa Tuhan tahu kapasitas saudara untuk menang. Amin. Nah, kemudian yang kedua, mari kita lihat di ayat berikutnya, saudaraku, ayat yang ke-38. Nah, ini sangat penting, dia mulai meningkat. Ayat 38 dalam Markus pasal 4 tadi. Ayat yang ke-38. Oke. Ketika perahu mereka mulai goncang, air mulai masuk, dan saudara, ketakutan atau keadaan yang sangat luar biasa terjadi pada murid-murid. Ternyata ayat ke-38 menyatakan begini, Yesus ada di buritan. Sedang apa, saudara? Tidur, ditambah lagi memakai bantal, saudara. Kalau terjemahan yang lain selain Alkitab yang saudara punya ini, itu tidak ada tentang bantal. Berarti Yesus nyenyak tidur enggak? Yesus nyenyak tidur enggak? Nyenyak sekali karena ada bantal, saudara. Berapa banyak saudara yang kalau kena bantal langsung ngorok, saudara? Yesus pakai bantal tidur. Padahal saudara, kapal ini sedang kemasukan air. Dan Yesus sedang tidur. Apa yang terjadi? Mereka membangunkan dia dan berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka? Nah, saudara, ini dia. Yang kedua, dengar baik. Kadang masa sukar, masa sulit dalam hidup kita, itu mengalihkan perhatian kita, fokus kita, bukan kepada Yesus, tetapi kepada masa sukar dan masa sulit. Saudara, pertanyaan, Yesus tidak ada di perahu atau ada? Mengapa dia begitu nyenyak tidur saat badai itu datang? Saya mau tanya, mengapa Yesus sangat nyenyak sekali tidur? Saudara, Yesus itu Tuhan, dia juga manusia. Sebagai manusia dia tertidur. Sedangkan perahu sudah goncang, sudah mau tenggelam. Dalam pikiran Yesus begini, saya mau lihat mereka fokusnya kepada siapa. Saudara, kadang masalah kecil ketika kita berfokus jadi masalah besar. Betul tidak? Yesus ada di hidup saya dan saudara. Saya mau bilang begini, ketika Yesus ada di dalam hidup saudara, maka goncangan masa sulit, masa sukar apapun tidak mampu menenggelamkan hidup saudara. Dengar baik. Badai angin yang dahsyat itu, gelombang yang besar tidak akan mampu membuat perahu murid-murid tenggelam saat Yesus ada di perahu itu. Tetapi murid-murid begitu kacau dan ribut. Mengapa? Karena mereka lihat kepada masalah itu. Mereka lihat kepada angin itu. Mereka lihat pada persoalan itu. Dan mereka berkata, kita binasa. Padahal, saudaraku yang kekasih, ambil kau bantal satu. Tidur dengan Yesus sama-sama. Nyenyak kok di situ. Betul tidak? Kalau saya Yesus, Simon Petrus, ambil bantal kita tidur. Bilang gak mungkin Yesus tidur, ada masalah. Betul tidak? Kadang-kadang saudara tidak bisa tidur karena ingat utang saudara. Betul tidak? Pikir terus. Padahal Yesus bilang begini, nak, aku ada di sini, kasihan kau dong. Jangan kau lihat itu masalahmu terus. Aku ada. Semakin saudara jalan kepada layar ini, semakin layar ini kelihatan besar. Betul? Tapi waktu saudara semakin menjauh, layar itu semakin kecil. Artinya begini, kalau saudara semakin pandang masalahmu setiap hari, masalahmu makin besar. Sebenarnya masalah kecil saja. Tapi karena saudara lihat terus, kapan ini masalah selesai?
Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Semakin saudara bilang kapan, semakin masalah itu menguasai pikiran saudara. Dan Tuhan di dalam hidup saudara kehilangan fokus. Hari ini ubah, ada amin. Apapun badai yang sedang menghantam hidup saudara, katakan, aku punya Yesus. Dia ada di dalamku. Dia tidak pernah meninggalkanku. Dia Immanuel, Elohim, menyertai saya dan saudara. Amin. Dia tidak pernah loncat. Mon, ayo kita loncat sama-sama. Filipus, ayo kita loncat, perahu sudah mau tenggelam. Jangan kalian ada di perahu, kita loncat. Saya tidak bayangkan ceritanya pasti beda, amin. Tapi Yesus tidak pernah berkata kepada murid-murid seperti itu. Dia tenang, karena dia tahu badai itu ada masa expirednya. Dengar baik, masa sukar, masa sulit tidak selamanya berlaku dalam hidup kita. Ada masa expirednya, ada masa berhentinya. Amin. Oh saudara, kalau saya mau saksikan badai dalam hidup saudara, banyak sekali. Mau badai apa saja. Saudaraku, satu kali waktu saya cerita, ini baru-baru terjadi. Anak saya yang kedua, tiba-tiba saudara muncul putih pada hidung bagian sebelah kirinya. Muncul sebelum pada masa waktu masa COVID, mereka sekolah online, itu muncul kecil-kecil, saudara. Kami pikir biasa, namanya anak remaja itu selalu begitu. Tapi kemudian dia berkembang, waktu dia mulai masuk sekolah, dan dia ikut paskibraka, dan selalu latihan di bawah terik matahari. Tambah lagi, saudara. Bukan cuma di sebelah sini, pindah ke sini, lalu di bagian matanya, saudara, bagian dalam sini, itu ada. Kami mulai khawatir, ini tidak biasa, ini ada sesuatu. Jadi akhirnya saya putuskan, dengan istri, kebetulan mereka ada KIS, kami bawa ke tempat di mana KIS itu menunjukkan untuk pemeriksaan. Lalu kemudian kami masuk. Dan saudara, betapa kagetnya kami karena dokter yang memeriksa itu dia katakan, Pak, Bu, ini putihnya bukan putih biasa. Wih, saudara, kalau sudah bilang bukan putih biasa, lalu apa kodong putihnya? Ya kan? Kalau dokter bilang sakitmu bukan sakit biasa, mulai jantungnya duk, 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 duk. Istri saya mulai diam, saya juga diam. Lalu dia bilang begini, kami hanya bisa menilai sementara, tapi nanti kami rujuk ke dokter kulit. Kami menilai bahwa putih ini adalah vitiligo. Saudara pernah tahu sakit itu, penyakit itu, vitiligo, yang putih pada wajah seseorang? Kalau saudara pernah baca sejarahnya Michael Jackson, dia sebenarnya kulit hitam, tapi karena dia kena vitiligo, makanya dia operasi untuk jadikan kulitnya jadi putih, karena penyakit kulit itu membuat daerah-daerah tertentu itu menjadi putih, yang putih sekali, yang bukan putih biasa. Itu penyakit kulit yang paling berbahaya. Tidak mematikan sih, tetapi membuat keindahan pada wajah itu menjadi berkurang. Tetapi setelah dapat itu kami kuatkan hati kami. Istri saya bilang kepada dokter yang ada di puskesmas itu, dia bilang kami tidak ada keturunan vitiligo. Kami menganggap ini putih biasa. Tetapi saudara, sebagai manusia, badai itu sudah masuk ke dalam perahu kami. Jadi mulai menggoncangkan kami, saudara. Akhirnya sudah kami dibawa ke dokter. Saya ada pelayanan, istri saya membawa anak saya, lalu dokter ahli di rumah sakit Hikmah itu, dia bilang begini, Bu, sama dia bilang dengan dokter di puskesmas. Ketika saya lihat putihnya bukan putih biasa, ini sepertinya vitiligo. Dia telepon saya, dia bilang seperti itu, saudara, kekhawatiran kami mulai bertambah. Anak sudah gagal lagi, saudara. Pintar main musik. Lalu kalau putih di wajahnya, ya kalau masa COVID kita pakai masker masih bisa tertutup, saudara. Tapi kalau sudah buka, saudara, itu mulai muncul dalam benak kami. Tetapi kemudian kami mulai ambil waktu berdoa. Saya pernah saksikan bahwa anak ini yang pernah mengalami masa sulit di mana kaki satunya lebih panjang
dan dari kaki yang satunya. Saya pernah saksikan itu waktu dia kecil. Dia alami lagi masalah. Nah saudara, kami doa penyembahan, kami tumpang tangan dan kami berdoa. Kami percaya, kami tidak fokus pada vitiligo itu, kami fokus kepada Yesus penyembuh. Dialah Jehovah Rafa, dialah Tuhan penyembuh. Kami tumpang tangan dan berdoa. Lalu kemudian dari dokter itu kami tidak puas, kami kembali lagi kepada dokter yang ada di puskesmas, minta rujukan ke dokter lain. Dan saudara, benar, sampai ke dokter yang kedua, saya tidak tahu rumah sakit, saya lupa rumah sakit di Gunung Merapi, mentok dengan Gunung Nona, rumah sakit itu, rumah sakit Husada itu ya. Dokter bilang, Bu, ini memang putih bukan biasa, jadi sama 3 dokter. Tapi saya bilang kepada istri saya, kita punya dokter di atas segala dokter. Lalu dokter yang rumah sakit Husada bilang, kami kasih resep saja, salep, Bapak oleskan. Kalau dia memang tidak berubah, maka benar bahwa ini bukan karena jamur, tapi ini karena vitiligo dan sulit untuk sembuh, tetapi kita menghambat perkembangannya saja dengan sinar, pakai sinar. Tetapi saudara, kami pulang dan kami mulai berdoa lagi. Dan apa yang terjadi saudara? Kami tidak fokus pada vitiligo. Kami fokus kepada Yesus. Kami punya Yesus penyembuh. Dan apa yang terjadi saudara? 3 dokter memvonis dia vitiligo. Tapi Yesus berkata dia bukan vitiligo. Dan hari ini dia sembuh. Kulitnya kembali normal. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, jangan fokus pada masalah saudara. Fokus pada Yesus. Yang terakhir, ini yang terakhir. Karena kita mau berdoa malam ini. Saudara lihat di ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-40. Ketika murid-murid datang kepada Yesus, ini dia saudara, Yesus tidak pernah tinggal diam. Saat saudara berfokus kepada Yesus, Yesus akan datang membela hidup saudara. Amin. Ketika saudara memanggil namanya, ketika saudara mencari dia pasti akan bangun. Dia pasti akan berdiri di depan saudara. Dan dia pasti membela saudara. Ayat yang ke-39 berkata, dia pun bangun dan menghardik angin itu. Katanya, diam, tenanglah. Maka angin itu menjadi reda dan sangat teduh. Ayat 40. Lalu ia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, di dalam masa sulit dan masa sukar, ketakutan bukan solusi. Amin. Ketakutan bukan solusi. Ketika saudara takut, maka tambah masalah lagi. Banyak orang ketika ada masalah takut, dia cari pertolongan kepada manusia. Makanya jangan heran banyak orang terikat pinjaman online hari-hari ini. Ketika di dalam masa sulit, dia bukan cari Tuhan, dia cari pinjol. Buka aplikasi ada pinjol. Cepat dapat uang. Tapi saudara, seperti satu slogan yang berkata apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi saya mau bilang, mengatasi masalah tambah masalah. Terikat dengan pinjol. Pinjol satu. Woi saudara, banyak sekali. Akhirnya sekarang tidak bisa bayar tagihan. Karena takut. Orang kalau takut sudah tidak ada lagi nalar berpikir yang baik. Akhirnya cari solusi ke orang pintar, minta kepada manusia. Tuhan, sabar dulu Tuhan, saya cari solusi yang lain. Tuhan marah kepada murid-muridnya. Mengapa kamu takut? Dalam masa sulit, dalam masa sukar, yang dibutuhkan apa? Iman dan percaya. Amin. Tuhan bawa murid-murid untuk mau lihat seberapa mereka percaya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara alami masalah, bilang kepada Tuhan, Tuhan kuatkan iman saya. Tuhan tambah buat saya percaya kepadamu. Tuhan angkat ketakutan ini. Memang saudara, kita manusia yang sering takut. Tapi ketika saudara berdoa, Tuhan tambahkan iman saya, maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan di masa sulit. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita belajar di masa sulit bahwa Tuhan tidak berubah. Dia izinkan masalah, tidak melampaui kekuatan. Jangan fokus pada masalahmu, fokus kepada Yesus. Ketakutan bukan solusi. Mencari pertolongan manusia bukan solusi. Mencari Tuhan dan percaya kepada Tuhan, itulah solusi yang terbaik. Datang ke gereja, melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, itulah solusi. Gedung memang tidak membuat solusi, tapi dalam gedung ini ada Tuhan. Amin. Ketika saudara berlutut dan angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Ketika saudara melangkah kepada Tuhan, maka Tuhan berlari menjemput saudara seperti seorang anak bungsu yang hilang. Ketika dia kembali, Tuhan memeluk dia. Tuhan tidak pernah menolak saudara, seberapapun saudara jatuh. Sebab dia sudah mati buat dosa-dosa kita. Dia sangat mengasihi saudara. Berlarilah kepada dia malam ini. Saya mau berdoa buat saudara. Saya undang pemusik maju ke depan. Ke malam ini saudara punya pergumulan. Masalah keluarga, masalah uang, masalah kesehatan. Masalah istri, suami, anak-anak, apapun. Bisnis saudara, anak saudara. Mungkin ada anak saudara yang membangkang kepada saudara. Mari datang minta pertolongan Tuhan. Amin. Dia mau menolong saudara. Dia bangun dari tidurnya. Dan dia meneduhkan angin badai itu. Badai dalam hidupmu akan teduh malam ini. Ketika saudara percaya kepada dia. Saya undang kita berdiri saudaraku.